Di video ini akan menceritakan sebuah film seri drama Korea yang sempat di-request teman-teman, yang berjudul Backstreet Rookie. Ini adalah seri televisi Korea Selatan tahun 2020, yang dibintangi oleh Ji Chang-woo, Kim Yong-jang, Han So-hwan, dan Do Sang-woo. Drama ini diadaptasi dari webtoon tahun 2016-2017. Sebelumnya, jika salah dalam penyebutan nama atau judul, saya mohon maaf. Dan juga jangan lupa selalu dukung channel ini, agar bisa maju dan juga berkembang. Selamat menonton! Film ini dimulai dengan seorang laki-laki tampan yang bernama Dayun. Dengan pakaian rapi, dia mencoba untuk mengeluarkan anak kucing yang terjebak di selokan. Dayun yang teringat bahwa dia hendak bertemu dengan kekasihnya segera bergegas lari. Di sisi lain ada seorang wanita yang tampak tergesa-gesa pulang dari sekolah. Wanita itu bernama Jung Set-byul. Saat ini dia masih duduk di bangku SMA. Tanpa sengaja Set-byul dan Dayun berpapasan di jalan. Singkat cerita, Set-byul datang untuk menemui dua temannya yang ditangkap para berandalan sekolah gitu. Temannya bernama Gyeongbi dan Yunjo. Selain parasnya yang cantik, ternyata Set-byul juga jago memikat hati. Maksudnya berkelahi. Set-byul berhasil mengalahkan dengan sangat mudah, dan termasuk juga bos mereka. Tiga sahabat itu berjalan di trotoar dengan sangat gembira. Tiba-tiba Set-byul terpanah dengan sesuatu yang membuatnya terbengong. Sahabatnya mengira Set-byul memandangi Dayun karena parasnya yang menawan. Tapi ternyata tidak. Set-byul memandangi bunga tersebut dan mempunyai keinginan untuk membuka toko bunga. Sedangkan Dayun kencannya harus kacau karena bau badan yang membuat kekasihnya ilfil dan memutuskannya. 가지마. 놀고 있다. Sebagai seorang yang bucin, Dayun patah hati dan memutuskan untuk teler-teleran demi menghibur dirinya sendiri. Scene berpindah. Singkat cerita, tiga sahabat ini hendak merokok. Namun Set-byul ingin rasanya rokok mentol. Tapi rokok mentol sudah habis. Dan sahabatnya tidak ada yang mempunyai rokok tersebut. Tak lama kemudian, Set-byul melihat Dayun yang menggendong boneka dan membawa sebuah bunga. Tampak Set-byul yang mulai tumbuh rasa cinta dan terlihat jelas lop-lop di matanya. Dayun sedang patah hati. Dia hendak membuang boneka dan bunga yang dibawa. Dayun tak menyadari bahwa sikapnya telah ditonton anak-anak SMA. Dayun yang menyadari itu, dia bingung untuk lanjut jalan atau putar balik. Mempunyai sahabat jahil memang terkadang bikin kesel. Karena sudah terlanjur, Set-byul akhirnya meminta Dayun untuk membelikan rokok mentol 3 bungkus. Dayun yang sudah kacau akhirnya ya begitu. 니들 내가 웃어? 야! Tapi Set-byul terus merayunya dan itu berhasil. Dibelikan permen. Dayun sedikit memberikan nasihat ke adik-adik manis tersebut, lalu pergi. Namun Set-byul tidak membiarkannya pergi dan malah memberikan ciuman. Sebagai tanda terima kasih karena sudah memberikan nasihat. 폰번호가 010? 736-5186. Tiga tahun berlalu. Dayun kini menjadi seorang manajer sekaligus kasir di sebuah cabang minimarket yang bernama Toserba. Kebanyakan pembelinya adalah adik-adik manis yang sebenarnya hanya ingin berfoto dengan Dayun dan diposting di sosial media. Pak tua yang tampak lagi mulus ini adalah ayah Dayun. Pak Choi biasa berjaga di toko saat malam hari. Dia merasa tidak mudah dan menyuruh agar Dayun mencari pegawai paruh waktu. Dokter menvonis Pak Choi mengidap penyakit gastritis akut. Itu adalah semacam gangguan pencernaan. Dan emak-emak yang sangar ini, dia adalah ibu Dayun. Pak Choi yang sedang sakit malah kena marah sang istri, karena biaya rumah sakit yang cukup mahal. Di sisi lain, di sebuah lorong terdapat sekelompok anak SMA yang sedang tawuran.
Set-byul yang melihat itu dia tidak hanya diam. Di antara 4 garis unyu tersebut, Set-byul mengincar salah satu di antara mereka. Dia adalah Yun-byul, adik kandung Set-byul. Entah apa penyebabnya yang akhirnya membuat perkelahian terjadi di antara mereka. Dae-yun dia telah pulang bersama ayahnya. Di dalam rumah ada seorang wanita yang mengacak-ngacak barang. Dia adalah kakak Dae-yun. Sang kakak yang melihat ayahnya segera bertanya apakah baik-baik saja. Tapi perasaan Pak Choi sakit gangguan pencernaan. Tapi kok tangannya yang diperban ya? Mungkin saat jatuh di toko waktu itu. Dan tangannya keseleo. Setelah basa-basi, sang kakak segera pergi dan membawa persediaan makan yang ada. Karena Pak Choi yang sakit, kini Dae-yun harus bergantian menjaga toko dengan ibunya. Seperti biasa, adik-adik manis telah datang. Hari demi hari berganti. Beberapa barang yang sudah kadaluarsa harus Dae-yun pisahkan. Tapi itu sangat banyak, membuat Dae-yun depresi. Sedangkan rata-rata penjualan tokonya telah terjun bebas. Setelah beberapa hari kemudian, Bu Gong mencoba membangunkan Dae-yun yang tertidur di tempat kasir. Kedatangan sang ibu tidak untuk menggantikan Dae-yun, namun dia membawakan pakaian untuk anaknya tersebut. Bu Gong harus pergi ke Busan waktu itu. Pukul 2 siang, Dae-yun terlihat tak sehat karena kurang istirahat. Hari terus berputar, anak SMA datang lagi dan meminta foto bareng. Dae-yun kini memutuskan untuk mencari pekerja paruh waktu. Di tengah kota metropolitan terlihat cewek cantik yang ternyata itu adalah Set-byul. Kedatangannya ke toko Dae-yun adalah untuk melamar pekerja paruh waktu. Dae-yun bergegas mengambil minuman. Dia teringat pertemuan 3 tahun yang lalu dengan Set-byul. Dae-yun terlihat aneh dan sedikit ketakutan. Dae-yun merasa Set-byul tidak mengingatnya. Dae-yun mencoba untuk mencari alasan agar Set-byul tidak sanggup dengan pekerjaan tersebut dan segera membuatnya pergi. Singkat cerita, Set-byul malah menawarkan minuman untuk Dae-yun dan meminta izin untuk ke toilet. Dae-yun merasa agak ganjal, tapi dia tidak ragu untuk minum. Dae-yun terbangun dan melihat bapak-bapak yang asik makan pop mie di depannya. Bapak tersebut menyuruh agar Dae-yun tidur kembali, karena pekerja paruh waktunya bekerja dengan sangat baik. Set-byul bertanya apakah mulai besok sudah bisa untuk bekerja. Dae-yun yang tidak mau itu terjadi, dia mencari alasan bahwa besok ada wawancara dengan orang lain, dan nanti akan segera menelponnya. Kejadian tersebut akhirnya Set-byul diterima menjadi pegawai paruh waktu dan diperkenalkan dengan ibunya. 안녕하세요. 이쪽은 Set-byul sangat pandai untuk berkomunikasi dan dengan mudah bisa bercanda dengan Bu Gong yang galak. Set-byul akan diuji selama 3 bulan, tergantung dengan kinerjanya. Jika tidak dipecat, maka akan menjadi pegawai tetap. Set-byul menanyakan apa saja pekerjaan pegawai tetap. Pekerjaannya antara lain adalah bersih-bersih, cari pelanggan, menjaga produk, mengatur gudang, membuang makanan kadaluarsa, mengecat pagar, ngeramik, mundasi, ngudek lulo. Jika tidak memenuhi semua itu, Set-byul akan dipecat. Singkat cerita, Dae-yun mengajari semua hal-hal mengenai pekerjaannya. Set-byul tidak begitu awam karena pernah bekerja di Toserba cabang lain sebelumnya. Dae-yun mencurigai Set-byul dan terus memantaunya. Hingga akhirnya Set-byul yang sudah selesai dengan pekerjaannya, Dae-yun mengikutinya dan mengingatkan uang Set-byul yang hampir jatuh dari sakunya. Scene berpindah. Dae-yun yang melihat mesin kasirnya kosong, tidak ada uang, dia panik. Dae-yun yakin waktu itu dia sudah menghitungnya dan memasukkan ke dalam mesin. Kecurigaannya semakin kuat ketika melihat tingkah Set-byul sebelumnya. Dae-yun segera melihat CCTV dan mencari celah untuk dijadikan barang bukti. Tapi CCTV yang sudut pandangnya dari belakang membuat tidak terlihat. Dae-yun juga menelpon nomor Set-byul, tapi tidak aktif. Dengan kepanikan yang melanda, dia akhirnya melihat sosial media seperti YouTube gitu.
untuk mengetahui ciri-ciri penipu yang menyamar menjadi pekerja paruh waktu. Pengalaman di cabang lain menyarankan untuk memeriksa alamat pekerja. Jika itu palsu, maka sudah kena tipu. Dae-yun segera mencari alamat Set-byul secepatnya. Sebelum masuk, dalam fantasinya, Dae-yun membayangkan yang tidak-tidak. Akhirnya dia melakukan pemanasan untuk mempersiapkan diri, dan memutuskan untuk segera masuk. Dae-yun ditangkap polisi yang sedang melakukan razia hotel mesum. Para polisi mengira dia adalah orang yang memesan pelayanan plus-plus untuk jam 7. Untungnya para polisi bisa percaya semua ucapan ketika melihat kertas lamaran yang diisi Set-byul. Setelah kejadian itu, Dae-yun mencoba menelpon ibunya. Bugong memberitahukan bahwa dia di rumah, dan Set-byul sudah ditos serba untuk menata rokok. Dae-yun teringat bahwa penipu biasanya mengincar uang dan rokok karena harganya mahal dan mudah dibawa. Ketika sudah sampai di tokonya, pintu itu terkunci dan terlihat tempat rokok yang kosong. Itu membuatnya menjadi histeris. Dae-yun mencoba menelpon ayahnya dan bergegas untuk mengambil kunci cadangan. Tapi ketika sampai, pintu sudah tidak terkunci. Set-byul sudah di tempatnya, dan rokoknya semua sudah tertata rapi. Dia juga melihat mesin uang yang tidak kosong. Ini adalah jam kerja Set-byul. Dae-yun yang datang begitu larut membuat Set-byul mengira Dae-yun merindukannya. Dae-yun memutuskan untuk duduk di depan tokonya untuk berjaga-jaga. Tanpa sengaja, polwan yang menangkap di hotel ada di sana, dan bertanya tentang pekerja paruh waktunya. Di waktu yang bersamaan, Set-byul keluar dari toko. Ternyata alamat yang dituju Dae-yun salah. Dae-yun masuk kamar yang berbeda. Sang polwan mencoba untuk memastikan benar atau tidak Set-byul mencuri uangnya. Set-byul memberitahukan bahwa yang mengambil uang tersebut ibunya. Set-byul kecewa karena Dae-yun yang mudah menyimpulkan tanpa bertanya. Sama seperti orang-orang yang selalu memberikan tuduhan terhadapnya. Di tempat lain, Yun-byul, dia sedang karaoke dengan teman-temannya. Tak lama kemudian, kakaknya datang dan mengajaknya untuk pergi. Di suatu tempat mereka mengobrol bersama. Dari obrolan mereka, terlihat Set-byul sangat kecewa. Dengan seorang paman-paman, Set-byul menjual beberapa produk di tempat yang sangat sulit untuk laku. Namun itu sangatlah mudah bagi Set-byul. Sampai-sampai dia dijuluki Ratu Penjual. Scene berpindah. Ini adalah Dalsik. Dia bermimpi menjadi penulis komik terbaik. Dalsik mendapat proyek untuk komik romantis tapi malah menulis erotis. Dia bertetangga dengan toko tos serba milik Dae-yun. Dalsik selalu datang ke tos serba ketika Dae-yun sedang makan. Singkat cerita, Dae-yun menceritakan semua yang terjadi antara dia juga pekerja para waktunya. Set-byul yang sudah datang, Dae-yun mencoba untuk basa-basi. Tapi Set-byul masih marah dan murung. Singkat cerita mereka sempat bercekcok dan akhirnya Dae-yun meminta maaf atas semua yang terjadi. Scene berpindah. Dae-yun menghampiri kekasihnya yang bernama Yeonjo. Singkat cerita Dae-yun mengajak kekasihnya untuk makan siang. Tapi Yeonjo akan ada rapat. Akhirnya mereka janjian untuk bertemu malam ini di Hotel Kasirado. Malam tiba. Set-byul datang ke tos serba untuk bekerja. Tapi dia terkejut ketika mengetahui Dae-yun yang punya pacar. Dae-yun dia memakai pakaian yang sangat rapi. Tapi ternyata dia diajak untuk berolahraga. Padahal imajinasinya udah kemana-mana loh. Di tengah-tengah olahraga, Dae-yun mendapat pesan dari Set-byul. Set-byul mencoba untuk mengganggu kegiatan Dae-yun dengan sang kekasih. Tak lama kemudian, dia mendapat telepon dari Dalsik yang memberitahukan bahwa pekerja paruh waktunya melakukan pesta dengan teman-temannya di depan tos serba. Dae-yun teringat kembali para gadis-gadis tersebut adalah sahabat Set-byul waktu SMA 3 tahun yang lalu. Set-byul yang teler memperkenalkan bosnya kepada teman-temannya. Tapi setelah itu dia tertidur. Para wanita itu terkesan karena Dae-yun yang masih mengingatnya 3 tahun yang lalu. Singkat cerita, Dae-yun terbawa tantangan dan akhirnya malah ikut minum alkohol.
Di dalam taksi, Yeonjo melihat kelakuan pacarnya dan menganggap Dayun lebih memilih pesta dengan gadis-gadis remaja daripada bersamanya. Dayun terlalu banyak minum dan akhirnya teler juga. Singkat cerita, Gyunbi dan Yeonjo menceritakan semua tentang Setbyul dan tujuannya kerja di Toserba. Tapi tak lama kemudian dia tertidur juga. Setbyul telah sadar dan terkejut ketika melihat bosnya yang teler di sampingnya. Setbyul yang mengetahui bahwa teman-temannya telah memberitahukan tujuan dan rencananya kerja di Toserba. Dan Yeonjo telah ketahuan mengintip. Dia sembunyi, ya begitu, dan segera pergi. Sedangkan nasib Dayun yang teler, Setbyul membawanya masuk. Tapi ketika Setbyul hendak pergi, Dayun melarangnya untuk pergi. 가지마, 제발. 가지마. Saat itu, Setbyul merasa senang, tapi tak lama kemudian keluar sebuah nama dari mulut Dayun. 연주 씨? Itu membuatnya marah. Di tempat lain, Yeonjo telah sampai di rumah, tapi terus teringat dengan Dayun. Yeonjo memutuskan untuk mengirim pesan, tapi dia bingung dan tanpa sengaja pesan itu terkirim. Dia yang sempat panik dan segera menghapus pesan tersebut. 3, 1, 2, 크로스! Pak guru itu menahan murid-muridnya yang telat. Tapi tak lama kemudian, Gyunbi baru datang dan dengan seenaknya. 안녕하세요. 안녕. Pak guru itu tidak membiarkan begitu saja. Dia yang mengetahui Gyunbi bau alkohol menyuruh agar tidak melakukan hal itu lagi. Dan malah memberikan madu rasa. Ayah Gyunbi adalah pimpinannya. Jadi ya wajarlah kalau begitu. Scene berpindah. Dayun dia telah dipenjara. Yeonjo juga ada di sana. Tapi dia hendak kencan dengan sipir penjara. Dan pergi berdua. Eng, itu hanya sebuah mimpi. Dayun merasa sakit dan berdarah. Dayun terkejut karena Setbyul yang masih kerja dan lembur 2 jam. Dayun menyuruh agar Setbyul segera pulang. Setbyul mencoba memastikan kejadian tadi malam ketika ia tidak diperbolehkan untuk pergi. 가. 야, 얼른 들어가라고. 가. 뭐요? 가버려. 멀리 가. Seorang pemuda datang untuk membeli 2 bungkus rokok. Ketika minum, Dayun teringat kejadian tadi malam. Lalu segera memeriksa semua total yang belum dibayar. Dayun yang kesal segera menelpon Setbyul. Tapi malah melihat sebuah pesan dari kekasihnya yang telah dihapus. Dan mencoba mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, Dayun menanyakan mengenai pesan yang telah Yeonjo hapus. Tanpa banyak jawaban, Yeonjo mengajak Dayun makan malam dan bertemu langsung. Yeonjo memberikan sindiran untuk Dayun mengenai kejadian tadi malam. Tapi Dayun tidak berani untuk berkata jujur dan memberikan 1000 alasan. Begitu juga Yeonjo yang ditanya tentang pesan yang telah dia hapus. Tapi menjawab itu adalah sebuah kesalahan. Sesampainya di depan rumah Yeonjo, Dayun berencana untuk menemui orang tua Yeonjo. Dan itu sudah pernah mereka bicarakan di tahun lalu. Namun Yeonjo beralasan bahwa akhir-akhir ini sedang sibuk dan meminta untuk lain kali. Akhirnya Dayun berencana untuk ke toko dan memecat pegawai paruh waktunya. Karena mengajak teman-temannya minum dan berpesta. Tapi ketika ditanya Yeonjo tindakan apa yang dia lakukan, dia menjawab bahwa telah memarahi mereka dan bersikap dewasa. 간다. 가. Bugong, dia telah pulang dengan keadaan ngefly. Dan terlihat Pak Choi yang sedang enak-enak perawatan. Singkat cerita, Bugong menanyakan kursi pijat yang dipakai Pak Choi. Itu dia dapat dengan cara kredit dan memakai kartu kredit milik Bugong tanpa bilang-bilang. Bugong merasa dia bekerja keras hanya untuk melunasi kredit suaminya tersebut. Akhirnya ya begini. Semenjak Setbyul bekerja, Toserba kini menjadi sangat ramai pengunjung.
Dayun juga teringat perkataan teman-teman Setbyul yang mengatakan bahwa Setbyul menyukainya. Dan ciuman 3 tahun lalu adalah ciuman terakhirnya. Semenjak itu, Setbyul tidak pernah ciuman lagi. Setbyul sedang melayani seorang pembeli yang membawa anjing bersamanya. Wanita itu baru pertama kali ke situ. Setbyul merasa gemes dengan anjing wanita itu yang bernama Frank dan mencium anjing tersebut. Dayun melihat kejadian itu, dia terkejut dan merasa ternyata bukan dia ciuman terakhirnya. Tanpa sengaja pembeli itu bertemu dengan Dayun dan mengetahui bahwa dia adalah manajer di situ. Dayun berusaha humble tapi malah... 한번 안아보실래요? Spontan Dayun menghina anjing tersebut. Sang majikan tersinggung dan bergegas pergi. 저 강아지 되게 좋아하거든요. Padahal wanita itu berniat untuk menjadi pelanggan di Toserba bersama keluarganya. Dayun memanggil Setbyul lalu memarahinya karena semalam mengundang teman-temannya untuk minum di jam kerja dan mengambil seenaknya tanpa membayar. Setbyul mengaku bahwa dia telah membantu penjualan tokonya. Teman-temannya juga telah membayar semua dan menaruh di saku celana Dayun. Setbyul mencoba untuk mengingatkan malam itu. 계산은 현금이지. 할인 적립 필요 없어. Dayun yang merasa malu berusaha menutupinya dengan melarang Setbyul untuk minum di jam kerja, dengan mengatakan bahwa uang bukanlah segalanya. 알겠어요. Tak lama kemudian datang polwan ini lagi, bersama seorang pemuda yang membeli rokok waktu itu. Dayun mendapat masalah karena telah menjual rokok kepada anak SMA. Sebelumnya, Dayun mengira laki-laki itu mahasiswa. 너 놀러 와. Pihak kepolisian akan mengambil tindakan administratif karena sudah menjual rokok kepada anak SMA. Kini Dayun harus mencari rekaman CCTV siswa SMA yang menunjukkan KTP-nya, agar tokonya bebas dari hukuman dan tidak ditangguhkan 4 bulan. Tapi masalahnya sekarang Dayun lupa tanggal berapa dia memeriksa KTP siswa tersebut. Dayun mencari satu persatu semua rekaman itu, demi tokonya bebas dari hukuman. Setbyul dia tidak mau untuk pulang karena ingin mencoba untuk membantu. Kemunculan Dalsik membuat Setbyul ragu apakah dia benar-benar teman Dayun. 진짜 친구 맞죠? 한국 사람이야. I'm original Korean. Singkat cerita, Dalsik menyuruh agar Dayun beristirahat dan dia yang akan melanjutkan pencarian tersebut. 전하, 나만 믿어. 친구의 진한 우정을 제대로 보여줄 테니까. Tapi itu tidak bertahan lama. Gyunbi dan Yunjo saat itu juga ada di sana. Mereka merasa seperti di dalam museum dan berhadapan langsung dengan spesies purba. Pertemuan yang kurang baik antara Gyunbi dan Dalsik, percekcokan di antara mereka terjadi. Tak lama kemudian, Dayun dan Setbyul datang lalu melerai perkelahian di antara mereka. Dalsik telah dikeroyok 2 wanita dan berdarah. Mereka ibarat minyak dan air, tidak bisa bertemu. Setbyul memarahi teman-temannya karena telah berkelahi. Mereka disuruh untuk lembur mencari rekaman tersebut sampai ketemu. Beberapa saat kemudian, Dayun mendapat telepon dari Hyunjo dan hendak segera menemuinya. Setbyul bertanya bukankah masalah toko ini lebih penting. Tapi Dayun tetap pergi. Akhirnya Setbyul menyuruh agar teman-temannya pulang saja. Hyunjo ternyata mobilnya mogok. Dayun disuruh agar mengurusnya. Pihak asuransi akan segera datang, sedangkan dia harus segera pergi karena ada meeting. Dayun kini bersama pihak asuransi. Tapi tiba-tiba dia melihat siswa yang menyamar dan membeli rokok di tokonya waktu itu. Dayun menghampirinya lalu menanyakan kapan siswa SMA itu pertama kali datang ke tokonya. Tapi remaja itu tidak memberikan jawaban. Dayun baru mengetahui dari remaja itu jika toko ditangguhkan hanya rokok yang tidak boleh dijual, tapi bisa menjual yang lain. 야, 내가 묻힐 줄 아냐? Tak lama kemudian Dayun mendapat telepon dari Setbyul bahwa Toserba dalam masalah. 너 진짜 이거 전화만 아니었으면 진짜 내가 Keberadaan remaja tersebut telah dilacak Gyunbi dan Yunjo. Mereka memberitahukan Setbyul lokasi keberadaan remaja tersebut. Remaja itu ternyata tahu Setbyul dan membeli rokok saat Setbyul tidak berjaga di kasir. 빨리 따라해. 담배가 반이다. 반이다. 편의점 매출. 편의점 매출.
Setbyul akhirnya berhasil mengetahui tanggal pertama kali pembelian rokok. Dan mereka berhasil mendapatkan video rekaman CCTV. 이거면 행정처분 구제 받을 수 있겠죠? 야, 고마워. Dayun yang mengetahui tangan Setbyul terluka, dia berusaha memberikan obat. Dayun menanyakan Setbyul mengapa dia begitu peduli dengan tos serbanya. Setbyul beralasan karena dia akan dijadikan pegawai resmi jika berhasil mendapatkan rekaman tersebut. Tapi Dayun tidak mengingatnya. Akhirnya Setbyul berusaha untuk mengambil kembali rekaman CCTV tersebut dan malah gini. Dayun hendak menanyakan mengenai ciuman 3 tahun yang lalu. Namun dia grogi sendiri dan tidak jadi. Malah mengatakan hal-hal yang tidak jelas lalu pergi. Dayun khawatir jika telah memperlakukan Setbyul seperti apa yang dialaminya di masa lalu. 이거 이 보도자 네가 쓴 거야 이거? 그거 제가 쓴 겁니다. Selalu disalahkan, padahal itu bukanlah pekerjaannya. Singkat cerita, Dayun menelpon kekasihnya dan memberitahukan bahwa dia tidak jadi memecat pekerja paruh waktu di tokonya. Sebelumnya telah terjadi kesalahpahaman. Ternyata tos serba sangat membutuhkan bantuan dari pekerja paruh waktu. Di sisi lain, Setbyul mendapat kiriman video dari Gyombi yang didapat dari rekaman CCTV. Setbyul melihat itu menjadi gemes dan malah mengikuti tarian Dayun. Di tempat lain, Dayun takut jika Setbyul melakukan pesta dengan teman-temannya lagi. Dia akhirnya memeriksa CCTV dari ponselnya dan menemukan Setbyul yang menari-nari saat jam kerjanya.